Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada yang terhormat Bapak Kiai Nawawi untuk naik ke atas panggung. Kemudian disusul dengan Bapak Kiai Haji Cecep Khairul Anwar Kakanwil Kemenak Alumni Lirboyo. Mohon naik ke atas panggung. Kepada beliau-beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu nyai, wabil khusus kepada beliau guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus Mata'anallah bituli hayatih. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, beserta dengan ibu nyai yang kita muliakan, beliau panjenenganipun Ibu Nyai Zakiyah Imam Yahya Mahrus, panjenenganipun Ibu Nyai Azah, dan para kiai, para ibu nyai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sesepuh alumni yang kami muliakan, beliau panjenenganipun ada Bapak Dr. Kiai Haji Mujib Kulyubi, Kiai Haji Cecep Khairul Anwar, Kiai Haji Nawawi, dan sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mungkin ada sesepuh yang belum saya sebutkan. Ada Pak Sani Bos. Haji? Pak Sani Bos. Hah? Haji Ubaidillah. Yang paling sepuh lagi ada Haji Ubaidillah. Kalau beliau ini sesepuh, katanya sekali sesep langsung melepuh. Jadi sesepuh atau kiai itu berbagi menjadi beberapa kriteria. Ada kiai yang disebut dengan kiai indoor, artinya nggak pernah kemana-mana, cuma ada di rumah. Akan tetapi dia karakternya itu seperti sumur. Sumur itu kan nggak pernah berpindah tempat, tapi orang-orang pada ngambil air ke sumur itu. Jadi dia istiqomah berada di pondok, istiqomah berada di musola, tapi banyak para tulabul ilmi yang hadir untuk mencari ilmu, menimba ilmu dari beliau. Ini namanya kiai indoor, atau dalam bahasa tradisionalnya namanya kiai sumur. Ada yang namanya juga kiai outdoor. Out itu di luar, door itu pintu, berarti selalu keluar dari pintu. Kalau kiai outdoor ini bahasa tradisionalnya adalah kiai pancur. Seperti halnya ceret. Ceret itu kalau dalam satu acara dia nggak pernah diam dalam satu tempat. Dia selalu moving dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mengisi gelas mana yang kosong. Kalau gelas ini masih penuh, ini mungkin ceret nggak akan datang. Tapi kalau sudah separuh gitu, nanti ceret pasti akan datang. Ini namanya kiai pancur. Jadi dia nggak pernah menetap dalam satu tempat, tapi dia selalu berputar
untuk memberikan tausiah, memberikan mau'izah, memberikan ilmu kepada masyarakat. Ini namanya adalah kiai outdoor atau yang disebut dengan kiai ceret, kiai pancur. Ada kiai yang namanya itu kiai atur, pilih nomor sekian insya Allah dakhalal jannah. Kiai atur, pilih teman kita insya Allah ini nanti akan menjadikan suhbah di dunia wal akhirah. Jadi dengan berbagai macam dalil yang mana tujuannya adalah untuk mengkondisikan masyarakat, mengatur masyarakat ini masuk dalam kategori kiai atur. Kiai yang seperti ini juga dalam bahasa milenialnya disebut dengan kiai darderdor. Jadi pilih nomor sekian, insya Allah kita di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fi kulli syai' hasanah. Ini kiai darderdor. Ada yang lebih ekstrim lagi yang namanya kiai sembur. Jadi sekali sembur satu amplop, sekali sembur untuk pengobatan penyakit dan lain sebagainya. Dan yang paling ekstrim lagi adalah kiai kasur, mana dia memiliki koleksi kasur yang banyak beserta dengan bantal dan gulingnya. Ini Kiai Mujib Kulyubi, kira-kira menurut kalian ini masuk dalam kategori kiai yang mana? Hah? Kasur? Kalau Kiai Nawawi kira-kira masuk kategori yang mana? Kasur juga. Kenapa di sini didominasi dengan yang berkategori kasur? Insyaallah. Hadirin hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, saudara-saudara saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang terlalu banyak mantan serambi yang hadir di majelis ini. Jangan berpikir negatif terlebih dahulu. Maksud saya mantan serambi adalah mereka-mereka yang selalu istiqomah dalam i'tikaf di masjid dengan berbagai macam cara, syarat dan rukun i'tikaf sesuai dengan mazhab sendiri-sendiri. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk ngobrol bersama dengan panjenengan. Di sini saya sama sekali tidak niat untuk memberikan ceramah atau mau'izatul hasanah, sama sekali tidak ada. Saya hanya ingin melepas kangen, kemudian hanya ingin bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Jadi sama sekali tidak ada satupun niatan untuk ceramah atau lebih-lebih mau'izatul hasanah, karena saya merasa sama sekali tidak cocok untuk memberikan mau'izatul hasanah. Orang yang paling cocok memberikan mau'izatul hasanah itu ya man yatubul ardo dabbaba, orang yang kalau melangkahkan kakinya di bumi itu dengan mantap istiqomah, dia tidak belok kanan belok kiri, tengok kanan tengok kiri, mustaqim lillahi ta'ala. Kalau saya ini kan ketika melangkah masih tengok kanan tengok kiri, mana yang bening dan mana yang manis, tengok kanan tengok kiri. Saya kira kita semuanya sama lah nasibnya. Makanya enak kalau masih disebut Gus, kalau kiai itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masih Gus salah dikit dimaklumin. Itu kan kalau Gus enaknya semacam itu. Jadi kalau seperti Pak Kiai Mujib Kulyubi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Salah dikit turun jabatan, gitu masalahnya. Maka Kambil juga lah. Alhamdulillah, saya sama sekali tidak ada satu niatan untuk mau'izah atau untuk memberikan ceramah. Saya hanya ingin sharing, saya hanya ingin ngobrol dengan panjenengan semuanya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya waktu untuk bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara dari Pondok Pesantren Lirboyo dengan berbagai macam tatanan acara, rundown acara yang disusun oleh panitia, mulai dari peringatan Maulid, agak sana dikit, kemudian Maulid Nabi, kemudian jausanan,
terus apa lagi Pak? Hari santri, terus ramah tamah, terus mayoran dan lain sebagainya. Ini luar biasa, banyak acara dijadikan satu. Saya kira ini adalah kecerdasan panitia dalam mengefektifkan anggaran. Mestinya kalau satu persatu dipreteli, mestinya budgetnya itu bertambah. Tapi karena saking cerdasnya panitia, akhirnya banyak acara dijadikan satu, enak gitu loh. Sekali dayung beberapa pulau terlampaui. Saya yakin kecerdasan panitia ini didapat dari pondok pesantren, yakin gitu. Karena faktor yang menyebabkan orang itu bisa cerdas ada beberapa faktor. Kira-kira ada 9 faktor. Saya akan menyebutkan 3 saja. Nanti yang 6 akan saya sampaikan ketika saya diundang lagi. Yang pertama adalah genetik. Orang itu bisa cerdas kalau memang dia itu keturunan orang cerdas. Yang kedua itu adalah stimulasi, dimana ketika sering diajak ngobrol, diajak untuk diskusi, maka lama-kelamaan otaknya akan terasah, terus kemudian dia bisa menjadi cerdas. Kemudian yang ketiga adalah environment. Environment itu adalah lingkungan atau bi'ah, dimana ketika lingkungannya itu lingkungan yang penuh dengan nuansa keilmuan, maka lama-kelamaan dia akan menjadi insan yang berilmu. Jadi ini adalah 3 faktor kecerdasan menurut ilmu psikologi. Tapi sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menegaskan, ketika ditanya oleh para sahabat, ayu julasa una khair ya Rasulullah, majelis yang mana yang harus aku gauli ya Rasulullah, majelis yang seperti apa yang aku harus masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Man dzakarakumullah ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mantiquhu wa dzakarakumul akhirah amaluhu. Jadi ini plek sesuai dengan syarat dan rukun faktor kecerdasan seseorang menurut ilmu psikologi. Sudah disampaikan oleh Rasulullah 1400 lebih tahun yang lalu. Yang pertama adalah ketika kamu melihat orangnya, kamu akan ingat dengan Allah. Seperti kita melihat Pak Nawawi, kita langsung ingat pada Allah. Lain halnya kalau kita melihat siapa, semisal saya itu punya teman ada yang namanya Jambrong. Jambrong hadir di sini, hadir dia. Terus Ali yang Biknada, mana yang Biknada? Satu angkatan sama saya. Ada yang namanya Ali Musbihin, belum ada juga. Nah, kalau kita lihat seseorang terus kemudian ingatnya tidak kepada Allah, maka ini bukan satu majelis yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah manzadakum fi ilmikum mantiquhu. Ketika kita hadir duduk bersama dengan mereka, akan tambah ilmu kita. Duduk 5 menit tambah ilmu 5 kg. Duduk 10 menit tambah ilmu 5 ton, dan begitu seterusnya. Lain halnya kalau kita duduk sama seseorang baru 5 menit 400 tetangga sudah habis digosipin. Ini bukan satu majelis yang harus kita masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, singkat saja, man dzakarakum fil akhirah amaluhu. Ketika kita berinteraksi dengannya dan melihat tingkah lakunya, aliyahnya, maka kita pasti akan ingat dengan akhirat. Seperti yang kita saksikan di depan kalian ini, selain yang sebelah kiri kalian, 2 insan mulia ini kita lihat beliau-beliau ini langsung kita ingat pada akhirat. Entah itu ingat surganya atau nerakanya, wallahu a'lam. Yang penting ingat akhirat. Jadi karena 3 hal itu, maka majelis yang seperti ini kita harus masuk ke dalamnya. Dan semuanya itu ada di pondok pesantren. Di sini ada wali santri yang hadir. Saya juga ingin menegaskan kepada wali santri bahwa putra putri panjenengan ketika di pondok pesantren, saya yakin
keluar dari pondok pesantren pasti keluar jadi orang, yakin ya. Sudah nggak usah khawatir, keluar dari pondok pesantren akan menjadi orang seutuhnya. Dia tidak akan minus sedikit pun, separuh kambing atau separuh sapi tidak akan mungkin. Jadi 100% pasti akan jadi orang. Artinya maksud saya orang-orang betulan, rojulun hakikiyun gitu loh. Yaitu seorang rojul yang hakiki kalau kau memang rojul. Kalau kau memang mar'ah ya mar'ah yang hakikiyah gitu. Ini maksud saya. Semuanya faktor-faktor kecerdasan ini bisa kita temukan di pondok pesantren. Masya Allah. Saya akan menegaskan satu atau dua contoh dari apa yang akan menjadikan seseorang itu cerdas gara-gara nuansa yang ada di pondok pesantren. Di pondok pesantren untuk megang mic ketika jam'iyah ini adalah perjuangan yang luar biasa. Kalian bisa tanya kepada Bang Daud, bagaimana beliau menjadi satu sosok yang saat ini kita kenal lihai dalam memegang mic, karena memang ada pengalaman dulu sering pegang mic ketika di pondok pesantren. Dan megang mic di pondok pesantren atau naik ke atas podium di pondok pesantren ini perjuangan yang luar biasa. Bagaimana tidak, baru saja disebut namanya sudah diteriakin macam-macam. Shock terapi terlebih dahulu. Kemudian ketika naik ke podium belum aja ngomong, baru saja akan mengutarakan salam, ini gojlokan sudah luar biasa. Sehingga kalau tidak memiliki mental yang luar biasa, dia pasti akan down dan hilang semua hafalannya. Makanya dulu ada seorang santri yang melatih mentalnya di pondok pesantren. Ketika dia itu akan berpidato, Assalamualaikum, setelah salam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian dia mengucapkan amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, sampai 15 menit itu amma ba'du terus, amma ba'du, amma ba'du. Setelah 15 menit amma ba'du ditutup dengan wal afu minkum wassalamualaikum. Jadi ini orang kalau memang sudah lulus bisa melalui semua gojlokan yang ada di pondok pesantren, insya Allah keluar dari pondok pesantren akan menjadi seorang yang rojulun yang hakiki. Jadi saya pesan kepada para wali santri, jangan didengarkan ketika santri-santri atau putra-putri kalian ketika di pondok pesantren memanja, terus kemudian bilang pengen boyong. Kenapa? Saya di sini dibully macam-macam oleh teman-teman. Bullying yang ada di pondok pesantren memiliki jutaan hikmah. Jadi nggak usah khawatir. Dibully di pondok pesantren itu tidak dalam rangka untuk mengedownkan mental mereka, akan tetapi justru untuk menaikkan mental mereka. Dan subhanallah, alumni pondok pesantren selalu bisa hidup di dalam semua keadaan, di dalam semua lingkungan, dan bisa hidup dengan segala profesi. Seperti ini yang profesinya membingungkan karena statusnya itu pun juga membingungkan. Ada seorang alumni santri, dia juga seorang pejabat, bisa dikatakan umarok dan juga termasuk ulama. Ya seperti Kakak Mel ini, bingung statusnya. Umarok iya, ulama iya, juga punya pesantren. Dan ini kalau bukan jebolan pondok pesantren tidak bisa memiliki jiwa-jiwa silumanisme di dalam tubuh. Susah kayak gini. Tepuk tangan gak apa-apa, saya nggak masalah kok kalau ditepuk tangannya. Jadi bisa menciptakan kader-kader yang multifungsi, multitalenta dan multiguna. Yang penting bukan multivision itu saja. Kenapa dikatakan seperti ini? Ya semua penggodokan, kaderisasi, briefing dan lain sebagainya itu ada di dalam pondok pesantren. Semuanya ada di situ. Makanya sering saya katakan
bahwa seorang santri itu adalah seorang yang intelektualis, seorang yang intellectual person. Oh iya, kata Pak Kakampil, beliau ini dulu adalah supirnya abah saya. Jadi barokahnya nyupir, akhirnya dia bisa menyupir masyarakat. Amin. Man qaddama khidmah. Barang siapa yang berkhidmah, insya Allah kelak nanti akan dikhidmati oleh masyarakat. Jadi di pesantren banyak khidmah, atur suwun, akhirnya jadi saya terbuka ya. Jadi terbuka apa namanya, saya tadi bingung mau ngomong apa, akhirnya dipancing, akhirnya ada tema yang harus saya sampaikan. Memang saya ini orangnya kalau nggak dipancing duluan, kalau nggak diberi syahwat terlebih dahulu, sulit saya itu. Jadi man qaddama khidmah, barang siapa yang berkhidmah kelak nanti dia pasti akan dikhidmati oleh masyarakat. Punya ajudan, punya asisten, punya staf, walaupun toh semuanya bayarin semuanya, nggak masalah. Man qaddama khidmah, faman kasurat khidmatuhu wajabat alaihi karamah. Barang siapa yang memperbanyak berkhidmah kepada masyarakat, dia pasti akan muncul karomahnya. Karomah di sini adalah kemuliaan. Jadi ketika kalian mengkhidmahkan ilmu kalian, insya Allah karomah akan muncul, kemuliaan akan muncul. Bisa kita ambil kesimpulan, Bapak Kakanwil ini jangan boleh turun ketika karomahnya belum muncul. Jadi kita tunggu sampai karomahnya ini ada, ya, baru terus kemudian selesaikan khidmah di situ. Selama belum muncul karomahnya, berarti masih belum dikatakan khidmahnya itu 100%. Kita doakan jadi Kakanwil sampai tahun 2500, 2250 lah minimal. Ini artinya kita doakan dia umur panjang, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Kita kembali ke laptop. Saya sering mengatakan bahwa seorang santri itu adalah intellectual person, yaitu seorang yang intelektual. Kenapa? Karena syurutul intelektualisme jadi maujudah bihadhihi syakhsiyah. Cara-cara daripada intellectual person itu sudah ada di dalam diri seorang santri. Dikatakan bahwasanya yang dinamakan dengan intellectual person adalah who engage in critical thinking, research, and reflection about society. Itu cara-cara orang yang disebut sebagai intellectual person. Jadi intellectual person utawi wong kang den arani intelektual. Who ini mausul ya, alladhi mausulul asma'il hadil kusalati wal ya'idha masuk Allah ha alhamdulillah dol berarti. Who ini adalah mausul, engage kang terlibat, jadi melok-melok ya ikutan terlibat in critical thinking, dalam pemikiran-pemikiran yang kritis, research dan juga penelitian, and reflection dan juga refleksi about society terhadap segala permasalahan masyarakat. Nah, syarat-syarat ini sudah ada di dalam jiwa seorang santri. Yang pertama tadi dikatakan engage in critical thinking, punya pemikiran-pemikiran yang kritis. Ya, punya panitia ini punya pemikiran yang kritis, luar biasa. Banyak acara dijadikan satu acara, cerdas. Ketika di pondok pesantren dengan segala suasana, nuansa yang ada di pondok pesantren ini bisa menjadikan kader-kader atau generasi yang kritis. Termasuk faktornya tadi itu di dalam pondok pesantren, bagaimana tidak kita setiap hari melihat wajahnya para kiai, setiap hari kita melihat wajahnya para ustadz. Dzakarakumullah, mengingatkan kita kepada Allah.
Bagaimana tidak ketika di pondok pesantren kita ada forum bahsul masail, di pondok pesantren kita ada forum musyawarah. Ini akhirnya bisa menjadikan kita zadakum fi ilmikum mantiquhu, bisa menambahkan keilmuan kita ketika kita sering dan selalu berada di pondok pesantren. Semakin lama di pondok pesantren, insya Allah semakin jadi, insya Allah semakin jadi orang juga. Bagaimana tidak bisa menjadi cerdas, bisa menjadi seorang yang intelektual, karena setiap hari di pondok pesantren kita melihat bagaimana aliyahnya ustadz kita, bagaimana kita melihat aliyahnya mustahik kita, melihat aliyahnya munawwib kita, melihat aliyah kiai kita. Zadakum dzakarakum al-akhirah, apa namanya, dzakarakumul akhirah amaluhu. Ketika kalian berinteraksi, melihat kepada beliau-beliau, maka akan menambah keingatan kalian kepada akhirat. Maka di pondok pesantren ini, pola pendidikan yang ada di dalamnya ini adalah pola pendidikan Islam secara komplit. Pola pendidikan Islam secara komplit. Jadi kalau dalam ilmu tarbiyah, yang namanya pendidikan Islam, walaupun toh itu adalah term Indonesia, tapi di dalamnya itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah taklim, yang kedua adalah takdib, yang ketiga adalah tarbiyah. Masuk di dalam pendidikan Islam. Taklim adalah ini yang disebut dengan transformasi keilmuan. Takdib di dalamnya adalah pendidikan adab. Kemudian tarbiyah di sini artinya adalah pendidikan untuk menjadikan dia sebagai seorang yang rajulun hakikiyun. Itu tarbiyah. Ini sudah ada lama sekali, ratusan tahun yang lalu, dimunculkan oleh para ulama-ulama salaf kita, ya, dimunculkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Beberapa tahun yang lalu muncul satu teori pendidikan yang dinamakan dengan taksonomi Bloom, di mana dalam pendidikan harus ada 3 perkara, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Akan benar bisa jawab ini. Dapat sepeda, panitia siapkan sepeda. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ini semuanya ada di pondok pesantren. Jadi bisa dikatakan pondok pesantren ini adalah pendidikan Islam totally. Secara total pendidikan Islam itu ada di dalam pondok pesantren. Kalian mau mengambil dari arah sisi teori pendidikan, pesantren sudah mencukupi syarat dan rukunnya. Mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, semuanya ada di dalam pondok pesantren. Kognitif, pengetahuannya ada di dalam pondok pesantren. Afektif, takdir, tarbiyahnya ada di dalam pondok pesantren. Sampai psikomotorik, keterampilannya itu juga ada di pondok pesantren. Beberapa dari kita ada yang dulu pernah menjadi abdin dalem di duriah pondok pesantren. Ada yang bertugas jaga warung, semoga beliau menjadi bisnismen yang unggul. Amin. Ada yang bertugas ngangon sapi, ngangon wedhus, semoga menjadi peternak yang apa namanya sukses. Amin ya robbal alamin. Ada yang bertugas untuk menjaga pertanian sawahnya kiai, insya Allah menjadi petani yang sukses. Ada juga yang nyupir, buktinya sukses juga beliau. Jadi psikomotorik, ya, ini ada di pondok pesantren. Tarbiyahnya juga ada di pondok pesantren. Dari berbagai macam sisi, kalian tidak akan mampu terus mendiskriminasikan pondok pesantren. Kalian tidak akan mampu mengatakan pondok pesantren adalah lembaga yang kumuh, gak berkualitas, gak mutu, gak bisa. You mau
menilai dari sisi mana? Kita tantang mereka. Kamu mau menilai dari sisi teori pendidikan, silakan pakai taksonomi Bloom. Kognitif, afektif, dan psikomotorik ada di dunia pondok pesantren. Kamu mau melihat dari sisi mana? Dari sisi pendidikan Islam, dalam kajian takdim, taklim, dan tarbiyah, semuanya juga ada di dalam pondok pesantren. Maka dari itu percaya dirilah menjadi alumni pondok pesantren. Jangan terus kemudian loyo, jangan terus kemudian patah hati, jangan nggak dapat pakai kata-kata tasbih bisa berkata, tasbih nggak bisa meluluhkan hatinya, nggak usah khawatir, balik lagi ke pondok, di sana banyak gudangnya, stoknya banyak, HMI pirang-pirang, Emah Rusiah juga ada, Muqtadi'ah juga banyak, nggak usah khawatir. Kalau masih tetap juga nggak laku, itu memang sudah potongan nggak laku kali. Ada yang masih berstatus jomblo fisabilillah, ada, masya Allah, miskinun, rajulun laisa lahu zaujah, rajulun laisa lahu zaujah. Qalu wa in kana ghaniyan ya Rasulullah. Ada qala Rasulullah, na'am wa in kana ghaniyan in kana laisat lahu zaujah fa huwa miskin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir zaman, kiamat sudah dekat. Dajjal turun dalam keadaan jomblo. Jangan kau samai Dajjal. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi harus tetap percaya diri. Menjadi seorang santri harus percaya diri. Makanya sering saya sampaikan apa yang didawuhkan oleh Mbah Kiai Mahrus, mempeng nang pondok, mulai ke masyarakat, ngaji, ngedek gambar, ora iso mangan, ketoken kupingku. Garansi yang luar biasa dari seorang kiai, guru kita, menggaransi kita. Ketika kalian mempeng di pondok, pulang terjun ke masyarakat, kok nggak bisa makan, potong kuping saya. Ini dawuhnya Mbah Kiai Mahrus Ali. Mbah Kiai Jazuli kosong pernah dawuh, mempeng di pondok, pulang ora iso makan, suweken cangkemku. Masya Allah, ini bukan garansi yang abal-abal, ini luar biasa. Walaupun saya pun juga bisa menggaransi kalian, mempeng di pondok, mulai ora payu, ora iso mangan, bali o pondok maneh. Ini kalau saya nggak berani potong kuping sampai suweken cangkemku, bukan makomnya. Kalau saya inti nggak laku, balik lagi ke pondok lagi kamu. Apa sih gak payu? Le, bareng karo aku sampai ya. Jadi gitu, kita harus percaya diri. Ini belum pembahasan inti, ini tadi hanya mau itu, tapi hanya prolog saja ini tadi. Insya Allah ini nanti ya kita kira selesai jam 4:30 lah. Sepakat ya? Nanti saya paling 15 menit selesai, diganti Pak Nawawi, Pak Guljubi. Insya Allah jam 4:30. Insya Allah ikhlas ya? Ikhlas lah, harus ikhlas. Hadir di acara maulid, hadir di acara pengajian, apalagi bersama dengan guru kita, semuanya yang hadir harus ikhlas. Innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Kita harus bersyukur. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu,
bersama dengan guru-guru kita. Kalian kok tidak syukur? Maka apa kata Sayyidina Ali? Innallaha la yu'ti, innallaha la yu'tihi ilman. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Makanya walaupun toh acaranya semacam ini, kalian harus tetap bersyukur. Walaupun toh masuknya tadi Masya Allah, ulitnya bukan main, bolak-balik masuk ke jalan yang ini, jalan yang itu, nggak ada masalah, tetap saya bersyukur gitu, ikhlas, pokoknya tetap ikhlas. Jadi syukurnya pakai tekanan tadi, syukur gitu. Baik, kita harus percaya diri, lebih-lebih dengan apa yang kita dapatkan di pondok pesantren. Pegangilah apa yang ada di pondok pesantren, yakni kitab kuning, kitab-kitab yang kita pelajari di pondok pesantren. Dawuhnya Al-Habib Ahmad ibn Hasan Al-Attas yang disampaikan dinukil oleh beliau Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Tamassaku bi kutubil mutaqaddimin. Berpeganglah kalian dengan kitab-kitabnya ulama mutaqaddimin. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada 4 hal yang tidak dimiliki oleh kutubil mutaakhirin. Sebelumnya itu saya katakan alaika bi kutubil mutaqaddimin in arada taqaddum, fa'alaika bi kutubil mutaakhirin in arada ta'akhur. Gitu. Kalau kamu ingin berada di barisan depan, kamu harus berpegangan dengan kutubul mutaqaddimin. Waman arada ta'akhur fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Man arada taqaddum, saya ulangi sekali lagi biar runtut, walaupun toh kalian saya tipu juga nggak tahu runtutannya bagaimana ya. Man arada taqaddum fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, wa man arada ta'akhur fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Betul nggak? Nah, betul, aku mundur. Betul ya? Barang siapa yang ingin berada di barisan depan, kamu harus berpegangan dengan kutubul mutaqaddimin. Dan barang siapa yang ingin berada di barisan belakang, dia berpegangan dengan kutubul mutaakhirin. Jadi ini minal mutaqaddimin. Takhirin. Nah, kenapa kita harus berpegangan dengan kutubul mutaqaddimin? Didawuhkan oleh Abdullah ibn Alawi Al-Haddad bahwa di dalamnya ini ada 4 hal yang tidak dimiliki oleh kutubul mutaakhirin. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Ya? Yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-amalu. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Dan yang keempat adalah al-amanah. Ini ada di dalam kitabnya Mutaqaddimin. Ilmu jelas, kitab kuning menjadi pusat daripada ilmu. Pondok pesantren ini adalah pusatnya kitab kuning, kitabnya Mutaqaddimin, berarti pondok pesantren ini adalah pusatnya ilmu. Karena mereka para santri belajar kitab kuning, belajar ilmu, maka kemudian dikatakan bahwa pondok pesantren ini adalah pusat reproduksi ulama, seperti yang dikatakan oleh Martin van Bruinzen di dalam kitab kuning. Dia mendefinisikan pondok pesantren, walaupun sebenarnya menurut saya pondok pesantren ini ghairu muhaddad. Pondok pesantren ini tidak bisa ditahdid, didefinisikan dengan satu definisi. Kenapa? Kalian lihat dalam berbagai macam literatur, definisi pondok pesantren pasti berbeda-beda. Definisi pondok pesantren menurut kementerian yang mengayomi agama-agama, yaitu Kementerian Agama, itu lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang tentang pengetahuan agama, katakanlah semacam itu, dari generasi ke generasi, dari periode ke periode. Yang namanya definisi pondok pesantren ini selalu berubah-ubah. Kalau kita lihat dari literatur yang ada, definisi pondok pesantren
menurut Gus Dur seperti ini, menurut Harun Nasution seperti ini, menurut Nur Khalis Majid seperti ini, dan selalu berbeda-beda. Nggak ada yang kemudian hanya satu definisi. Seperti definisi an-nikah, lughatan ad-dhammu, itu nggak ada. Kalau pondok pesantren itu nggak ada. Baik itu secara lughatan atau istilahan, pasti berbeda-beda. Nah, kalau an-nikah kan kita sepakat, ya kan? An-nikah lughatan, nah, mesti apal kabeh. Jadi kenapa semacam ini? Karena ketika ada seseorang mau mendefinisikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan agama, ternyata ada pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, tapi juga mengajarkan wawasan umum. Akhirnya ada yang berusaha menambahkan satu definisi lagi, bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan agama dan wawasan umum. Tapi seiring dengan waktu, ada pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan pendidikan agama dan wawasan umum, juga mengajarkan tentang keterampilan. Santrinya disuruh ngangon sapi, ngajinya 20%, ngangon sapi ini 80%. Yang penting ada ngajinya. Santrinya disuruh jualan dalam rangka untuk meningkatkan mutu psikomotoriknya. Akhirnya bingung ini, apa sih sebenarnya pondok pesantren? Makhluk apa sih sebenarnya pondok pesantren? Nah, saya pribadi dan mungkin banyak salahnya punya satu definisi yang simpel tapi konkret. Apa itu? Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan opo jari kiai. Itu konkret. Apa kata kiainya? Kiainya ahli nahwu syara, pasti santrinya akan memiliki mutu yang unggul dalam ilmu nahwu syara. Ketika kiainya itu ahli fikih, maka santri-santrinya itu pasti yatabahar fi hadzal ilm. Ketika kiainya ini ahli di bidang tafsir, maka santrinya diarahkan untuk memperdalam ilmu tafsir. Ketika santrinya ini ahli perdukunan, ya jebolan pondok itu pastilah minimal itu bisa menyembuhkan bukit. Yakin nih. Nah, ketika kiainya ini ahli siasah, ya pastilah santrinya itu nanti akan memasuki ruang-ruang yang strategis dalam lembaga-lembaga pemerintahan, yang mana semuanya itu dalam rangka untuk isyiar wa i'la'i kalimatillah. Nah, yang repot ini ketika kiainya ini ahli kasur. Ini yang repot ini. Naudzubillah min tadi. Jadi yang dinamakan dengan pondok pesantren seperti tadi. Mohon maaf, ini tadi saya potong. Saya akan kembali bahwa yang namanya pondok pesantren menurut Martin itu yang pertama adalah pusat reproduksi ulama. Yang kedua, menurut dia pondok pesantren ini adalah tempat transformasi keilmuan. Dan yang ketiga, pondok pesantren ini adalah the guardian of tradition, yaitu penjaga tradisi. Ini yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga selain pondok pesantren. Karena kalau di luar pondok pesantren, yang penting sudah transformasi keilmuan, guru dapat gaji, selesai. Nah, diurus ini bagaimana menata kader, bagaimana menata generasi. Kelak dia nanti akan jadi apa, posisinya bagaimana, ya? Nggak ada planning yang seperti itu. Planning yang ada seperti ini hanya di dunia pondok pesantren. Tepuk tangan untuk pondok pesantren. Nggak ada suaranya dari tadi. Ini kalian menikmati, menghayati atau mengelamuni? Matanya ke depan, saya nggak tahu arah pikirannya kemana. Saya mohon jangan dibayangkan, karena saya sudah punya bayangan hidup. Lanjut. Jadi begini,
Ini yang menjadi ciri khas yang luar biasa. Pondok pesantren ini adalah the guardian of tradition. Jadi ya ini adalah pengawal tradisi. Pengawal tradisi. Di mana lembaga-lembaga lain nggak punya yang seperti ini. Punyanya transformasi keilmuan, ya. Punyanya adalah reproduksi intelektual person, dia punya. Tapi kalau the guardian of tradition, ini yang punya adalah pondok pesantren. Maka dari itu kita belokin sedikit apa tadi yang didahulukan oleh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di pondok pesantren ada al-ilmu, jelas. Di pondok di dalam kitab kuning ada al-ilmu, jelas. Di dalam kitab kuning itu ada amal. Amal ini maksudnya adalah amalul muallif, amalul musannif, amalnya orang yang mengarang kitab itu sesuai dengan ilmunya. Seorang Muhammad ibnu Malik, ahli di bidang ilmu nahwu sharaf, dia pasti mengamalkan bacaannya itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ketika Imam Nawawi, ini Imam Nawawi yang asli, Imam Nawawi yang asli, beliau ini kan muridnya Imam Malik. Imam Nawawi itu muridnya Imam Malik. Imam Muhammad ibn Malik ini adalah seorang kiai yang terkenal, followersnya itu sedikit. Saya tidak mengatakan santri, tapi saya mengatakan followers. Walaupun viewersnya itu banyak, tapi tidak semua viewers itu adalah lovers. Kebanyakan juga haters. Understand? Paham tuh? Jadi Muhammad ibn Malik ini adalah seorang alim allamah, tapi mohon maaf followersnya itu sedikit. Tapi walaupun followersnya itu sedikit, tapi luar biasa semua followersnya, luar biasa. Yang subscribe itu sedikit, tapi walaupun sedikit luar biasa. Salah satu di antara muridnya Muhammad ibn Malik ini adalah Imam Nawawi. Masya Allah, Muhammad ibn Malik dari Spanyol. Dia ini dari Spanyol, dari Andalusia. Spanyol walaupun tahun 2010 ini menjadi pemenang World Cup atau Piala Dunia. Tahun 2010 waktu Piala Dunia diadakan di South Africa, di Afrika Selatan, Spanyol ini betul-betul membombardir Belanda, musuhnya, di mana hanya dengan single goal yang orang dulu saya menang waktu taruhan. Tapi taruhannya taruhan yang sah. Musabakohnya sah. Musabakoh sah kan ada itu. Jadi yang mengebulkan itu Pak Nawawi namanya itu Andreas Iniesta. Dan itu terjadi di Soccer City. Itu di Afrika Selatan. Spanyol punya ulama yang luar biasa namanya Muhammad ibnu Malik. Muhammad ibnu Malik punya murid namanya Imam Nawawi. Dan di sini Imam Nawawi ini pernah bertanya kepada Muhammad ibnu Malik tentang i'rabnya hadis, i'rabnya satu hadis. Dalam hadis itu dikatakan qalu lana al-uzza wa laysa lakum al-uzza. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa kami ini punya Uzza, Hubal yang kami sembah, dan kalian tidak punya Uzza, kalian tidak punya Hubal. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala tujibu lahu. Saya ulangi, kalau ada papan tulis saya praktekkan ini i'rabnya.
ala tujibu lahu, iling-iling dari mustahik. Saya nggak pernah jadi mustahik tapi munawir mentok. Ala tujibu, apakah kamu tidak menjawabnya? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami menjawabnya? Jawaban seperti ini, lana Allahu maulana wa laysa lakum maula. Kami ini punya Allah yang menjadi Tuhan yang kami sembah, dan kalian tidak punya Tuhan yang kamu sembah. Kami punya maula dan kalian tidak punya maula. Mahalu syahidnya ini pada ala tujibu. Imam Nawawi bertanya kepada Muhammad ibnu Malik, gurunya. Di situ kan semestinya af'alul khamsah dan dalam keadaan rofa. Kenapa kok di situ tidak dikatakan tujibuna ala tujibuna? Karena yang namanya af'alul khamsah itu kalau rofa pakai betul, masya Allah. Ini masih af'alul khamsah loh ya. Mungkin kalau sudah af'alul tis'ah lain lagi nih. Tapi nggak ada af'alul tis'ah. Kenapa kok tidak ditetapkan itu subutun nunnya, ditetapkan nunnya sebagai tanda rofaknya? Ala tujibuna, semestinya semacam itu, tapi hadisnya di situ ala tujibu. Dijawab oleh Muhammad ibnu Malik, nun di situ sebagai tanda rofak pengganti daripada dhammah. Dan dhammah di sini terkadang dalam pembacaannya itu ditakbir. Ya, terkadang pembacaan dhammah dalam rofak itu ditakbir. Nah, karena nun ini pengganti daripada dhammah yang menjadi tanda daripada i'rab rofak, itu pun juga ditakbir. Yang awalnya ala tujibuna ditakbir menjadi ala tujibu. Paham tuh? Alhamdulillah. Ini 20 SKS ini nanti. Nah, yang namanya Muhammad ibnu Malik dalam mempraktekkan ilmunya ini sesuai dengan keilmuannya. Yang ketiga, di dalam kitab kuning ini pasti ada sifat ikhlasnya para mu'allif. Tidak pernah kita dengar seorang Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan di situ langsung setelah selesai kitabnya kari penerbit yang mau menerbitkan kitabnya nggak ada. Malah Shahibul Jurumiyah ini ketika selesai mengarang Jurumiyah, kitabnya dibuang ke sungai Jurumiyah. Sudah sana kamu mengalir bersama dengan air. Inilah sifat ikhlas yang dimiliki oleh para mutaqaddimin. Nah, kalau mutaakhirin kan tidak. Janganpun karya ilmiah, skripsi saja ini sudah bingung, ini saya cetak penerbitnya siapa? Baru skripsi. Ada yang lebih parah lagi, makalah cuma 5 halaman, 10 halaman yang referensinya itu banyak plagiasinya. Itu aja masya Allah, cari penerbit kemana-mana, masya Allah. Akhirin yo kayak gini iki. Al-mutaqaddimin tidak seperti demikian. Ikhlas dalam memberikan ilmu kepada kita. Dan yang keempat adalah al-amanah, di mana apa yang mereka lakukan ini semuanya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, ilmunya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti kita lah, seperti kita, insya Allah sanad kita ini tembus sampai Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ngaji pada guru-guru kita, guru kita ngaji pada Mbah Kiai Kapabihi Mahrus, Kapabi kepada Mbah Kiai Dimyati, Mbah Kiai Dimyati pada Mbah Kiai Mahrus, Mbah Mahrus pada Mbah Kiai Abdul Karim,
Mbah Kiai Abdul Karim pada Mbah Kiai Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Kiai Khalil Bangkalan ada Mbah Kiai Mahfud Termas, Mbah Kiai Mahfud Termas ada Mbah Kiai Nawawi mana, tapi ini lain Nawawinya. Mbah Kiai Nawawi pada Mbah Kiai Ahmad Zaini Dahlan, dan begitu sampai pada Abdul Karim Asy-Syahrastani, Abdul Karim Asy-Syahrastani pada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali pada siapa gurunya? Al-Ghazali siapa gurunya? Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Juwaini ini adalah murid daripada Imam, ayo Imam Juwaini, Imamul Haramain, muridnya siapa? Yang tahu jawabannya angkat tangan, boleh pulang duluan. Imam Haramain Al-Juwaini murid daripada Imam Asy-Syafi'i, lanjut terus sampai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, percaya dirilah dengan status kita sebagai santri, profesi apa saja yang kita lakukan, jangan sekali-kali melunturkan alma mater santri dalam tubuh kita. Kita mau jadi apa saja, pejabat, kita akan jadi seorang anggota Polri, kita akan menjadi anggota TNI, ada yang jadi politisi, ada yang jadi bisnismen, apa saja, ada yang jadi-jadian. Tapi yang paling penting adalah jiwa santri ini harus tetap berada di dalam tubuh kita. Begitu hadirin, hadirat, zumiyin, zumiyat, virtualiyat yang bisa kami sampaikan. Walaupun ini tadi belum masuk pada tema maulid, ya, mohon maaf, ini kurang panjang waktunya. Nanti lain waktulah kita sambung. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.